Selamat pagi anak-anak kami semua. Kita kembali bertemu di pagi hari ini dengan belajar seperti biasa. Pelajaran kita untuk hari ini yaitu lanjutan pelajaran kita di minggu yang lewat tentang dampak hidup beriman dan berpengharapan. Kalau kita baca Yakobus 2:14-17, kita dapat pelajari tentang iman, bahwa iman itu harus diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan tidak cukup dengan acara formalitas ataupun lewat ibadah saja. Artinya pergi ke gereja bawa Alkitab dengan baju yang rapi, segalanya rapi, artinya itu tidak cukup. Jadi harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam tindakan nyata kita, dalam tindakan nyata, ya, itu perlu kita wujudkan. Jadi untuk itu, mari kita lihat bagaimana yang dimaksud beriman dan berpengharapan. Beriman dan berpengharapan berarti yang pertama yaitu mengimani janji-janji Allah kepada manusia yang pasti akan digenapi. Setiap orang percaya membangun iman berdasarkan janji Allah untuk menyelamatkan manusia, dan janji itu sudah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Pembentukan dimulai dari pemilihan dan pemanggilan Abraham yang disertai dengan janjinya, sehingga keturunan Abraham artinya keturunan Abraham menerima janji Allah tersebut. Itu sudah kita pelajari pada materi yang ketiga bulan yang lewat itu, bagaimana Abraham menuruti perintah Allah. Jadi dengan Abraham percaya dan menuruti perintah Allah, dia mendapatkan apa yang dijanjikan Allah bagi dia. Dia mendapatkan keturunan yang besar. Dari keturunan Abraham lah munculnya ataupun terbentuknya bangsa Israel. Jadi di hari tuanya, di usia yang lanjutnya, dia mendapatkan anak laki-laki yang menjadi penerusnya, yang menjadikan satu bangsa yang besar. Abraham percaya di situ bahwa itu akan digenapi oleh Tuhan. Yang kedua yaitu memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendaknya, artinya kehendak Allah dalam hidup manusia. Orang beriman dapat bergaul dengan Allah jika memiliki kerinduan untuk mempelajari dan memahami kehendak Allah dalam hidupnya. Pemahaman inilah yang membuat manusia tidak akan ragu akan janjinya. Dimulai dengan berdoa, tekun membaca Alkitab. Kenapa kita mau ke gereja? Karena kita rindu bertemu dengan Tuhan. Bukan hanya untuk sekedar formalitas ataupun gaya, enggak. Rindu akan mendengar firman Tuhan. Rindu akan bertemu dengan Tuhan. Rindu untuk memuji nama Tuhan. Ada kerinduan. Yang ketiga yaitu taat kepada kehendaknya serta menyerahkan seluruh hidupnya dalam kedaulatannya, artinya kedaulatan Tuhan. Ketaatan adalah kesetiaan untuk menunjukkan hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini harus memiliki sikap hidup yang baik, penyerahan yang melampaui batas kemampuan manusia ataupun logika, dan dengan sikap rendah hati. Ini bisa kita perhatikan dalam kisah Sadrak, Mesak, Abednego, ya, di mana mereka artinya menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka ini berada di pembuangan,
artinya pembuangan di tanah Babel, di mana bangsa Israel pada saat itu dibuang selama 70 tahun ke Babel. Nah, jadi dan ini jugalah menjadi teladan bagi kita beserta Daniel. Ya, artinya Daniel dan ketiga orang ini, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ini menjadi teladan bagi kita karena mereka ini ikut dibuang ke Babel yang ditawan oleh Raja Nebukadnezar, yang seperti saya katakan tadi ada 70 tahun lamanya. Tapi apa yang terjadi bagi mereka? Walaupun mereka adalah orang Israel yang dibuang ke Babel, mereka juga ikut terpilih sebagai pegawai-pegawai istana raja. Ini dikatakan di sini, suatu ketika Raja Nebukadnezar minta kepada Aspenas, kepala istananya, Aspenas itu kepala istana ya, untuk membawa beberapa orang Israel berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang muda yang baik dan memahami berbagai hikmat, berpengetahuan luas. Nah, ia ingin orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istananya. Itu bisa kita baca nanti dalam kitab Daniel 1 ayat 3 sampai 7. Nah, jadi bagaimana ini Daniel dan kawan-kawannya yang 3 orang sewaktu di pembuangan, kita lihat dulu pada saat itu di mana Sadrak, Mesak, Abednego kena ancaman. Mereka sudah terpilih ya, sudah terpilih pegawai istana Babel, Sadrak, Mesak, Abednego, termasuk juga Daniel. Tapi di sini pada saat kejadian ada satu kejadian di mana mereka dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala. Di situ mereka harus mengandalkan betul-betul Tuhan, artinya beriman, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Nah, di mana pada saat itu Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung di lembah Dura yang tingginya 30 meter. Dan setelah selesai patung ini, dibuat satu perintah, bila berbunyi kecapi, arbab, napiri, dan segalanya alat musik, semua orang-orang yang berada di Babel harus sujud menyembah patung tersebut, termasuk ketiga orang ini, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, harus sujud menyembah patung raja. Tetapi mereka ini tidak mau, dan peristiwa itu diketahui disampaikan kepada Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa ketiga orang ini tidak mau menyembah. Nah, jadi Raja Nebukadnezar membuat satu perintah. Apabila nanti berbunyi segala alat musik, kamu harus menyembah, katanya. Kalau tidak, kamu akan dicampakkan kepada perapian yang menyala-nyala. Tapi mereka tidak mau. Raja berkata, sekali lagi akan saya buat perintah, ketika kamu tidak mau, kamu akan dicampakkan. Apakah Tuhanmu itu sanggup menyelamatkan kamu, katanya. Nah, sebenarnya ini bukan hal yang sulit bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena tidak sulit, saya bilang, hanya duduk sujud dan tinggal menyembah, itu aja kan. Sujud dan menyembah. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau. Mereka tidak mau menyembah patung. Mereka tidak percaya kepada patung-patung yang disembah oleh orang Babel. Nah, lalu Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada budak-budaknya agar membuat perapian yang menyala 7 kali lipat nyalanya, dan berkata kepada Sadrak, Mesak, Abednego, jika Tuhanmu dapat menyelamatkan kamu akan selamat. Jika tidak, kamu akan mati dalam perapian itu. Apa kata mereka bertiga? Jika Tuhan kami dapat menyelamatkan kami juga selamat.
Jika tidak pun kami tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Tuanku. Ketika mereka dicampakkan ke dalam, Raja Nebukadnezar merasakan bahwa mereka itu tidak mati. Dan dia dapat merasakan, sekalipun Raja Nebukadnezar di luar, Raja Nebukadnezar dapat merasakan bahwa mereka itu berjalan-jalan di dalam api, dan yang tadinya hanya 3 orang dilemparkan, ternyata Raja Nebukadnezar seolah-olah melihat dan merasakan bahwa di situ ada 4 orang yang berjalan-jalan. Lalu Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar. Lalu mereka keluar. Apa yang terjadi? Sehelai rambut pun tak ada yang terbakar. Jadi artinya bahwa Sadrak, Mesak, Abednego diselamatkan. Mereka ini beriman, berpengharapan kepada Tuhan. Di situ hidupnya terancam. Bukan hanya terancam, udah di dalam lembah kematian. Tapi dengan iman dan pengharapannya kepada Tuhan, dia selamat. Jadi begitu juga nanti kita lihat Daniel itu yang dibuang ke gua singa, dia juga selamat di situ. Itu juga yang dilaporkan, artinya di pegawai-pegawai yang berasal dari Babel itu merasa iri terhadap Daniel, dan satu-satunya juga untuk menjerumuskan dia yaitu dengan menyembah patung-patung. Tapi Daniel tidak mau. Dia juga selamat karena dia tetap beriman, berpengharapan kepada Allah Bapa di sorga. Kemudian hidup beriman dan berpengharapan harus berdampak. Artinya ada tanda-tandanya. Banyak tanda-tanda yang kita dapati di sepanjang penjelasan Alkitab mengenai dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Yang pertama yaitu tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Beban apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, janganlah andalkan diri kita, andalkanlah Tuhan. Itu bisa kita baca nanti dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Andalkanlah Tuhan dalam setiap persoalan hidup kita. Yang kedua, setia. Setia ini bisa kita baca dalam Matius 25 ayat 1 sampai 30. Ini setia dalam perkara kecil, Tuhan akan menambahkan perkara yang besar buat kita. Ini tentang talenta ini. Yang ketiga, taat. Taat dalam artinya taat kepada Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 kita baca. Yang keempat yaitu sanggup bersukacita dalam kesesakan. Artinya apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah bersukacita dalam Tuhan. Sekalipun hidup kita sudah terdesak, bersukacitalah dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan terbaik untuk kita. Selanjutnya yaitu sanggup bertahan dalam penderitaan. Ya, minggu yang lewat sudah kita pelajari itu. Jangan lari dari penderitaan. Hadapilah penderitaan itu dan bertahanlah, cari jalan keluar. Kemudian berani bersaksi. Berani bersaksi apapun dalam hidup kita. Artinya saksikan kebenaran. Kebenaran yang kita saksikanlah kebenaran Kristus. Ya. Kemudian percaya segala sesuatu. Ya. Percaya segala sesuatu. Bisa kamu baca nanti dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Selanjutnya itu memiliki pendirian yang teguh. Ya. Dapat kita baca dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Ini mengisahkan bangsa Israel yang mana di tengah perjalanan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, mereka ini sering goyah imannya. Makanya Yosua berkata, kamu harus berpendirian yang teguh, katanya. Teguh percaya kepada Tuhan. Kemudian tidak mudah terpengaruh. Ya, Bilangan 14 ayat 25 sampai 30. Jangan mudah terpengaruh. Artinya bisa aja kita sering mendengar berita-berita, tapi kita gampang
terpengaruh, gampang takut. Nah, akhirnya kadang nabi-nabi palsu pun yang datang, kita percaya tapi kita tidak tahu siapa dia yang sebenarnya, ya. Dan kadang bukan hanya itu, dengan situasi-situasi seperti sekarang ini bisa saja kita mudah terpengaruh, bahkan lari iman kita. Buat seperti ini kata orang, percayalah, buat tolak bala. Kita terus percaya, jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu yang tak jelas. Kemudian memiliki keyakinan yang kokoh. Roma 1 ayat 16, Roma 8 ayat 35 sampai 39. Artinya memiliki keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Kemudian tidak menyesali kemalangan. Ya. Tidak menyesali kemalangan, ini ngerti kan? Ya. Artinya jangan sesali kematian. Ya, kemalangan itu kan kematian. Jangan sesali. Karena itu akan harus terjadi untuk semua orang. Ya. Tapi kita yang hidup, kita tetap berbuat untuk kebaikan, berbuat untuk kebenaran. Ya. Kemudian selanjutnya itu memiliki sikap hati yang benar. Ya. Sikap hati yang benar artinya jujur. Ya. Kejujuran dalam hidup ini sangat penting sekali, ya. Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Tegar di tengah persoalan. Ya. Persoalan itu pasti ada, karena itu merupakan bunga-bunga hidup. Tapi kita tetap tegar dan serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Kemudian berani menanggung risiko, Daniel 3. Apapun yang kita perbuat, ya pasti ada risikonya. Kita harus berani menanggung risiko. Jangan artinya risiko itu kesalahan fatal, kita terus lempar batu sembunyi tangan. Jangan seperti itu. Ya. Kita harus berani menanggung risiko itu, artinya kita harus bertanggung jawab di situ. Selanjutnya itu tidak mengenal putus asa. Jangan putus asa. Hadapilah. Kalaupun itu persoalan, hadapilah persoalan itu, jangan putus asa. Kemudian berpegang teguh pada janji Allah. Kejadian 15 sampai 20. Ya. Apa janji Allah? Pasti ada buat kita semua yang terbaik. Kemudian Nabi Yeremia menulis, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Artinya di sini ucapan dari Yeremia ini bahwa orang yang beriman itu pasti hidupnya artinya tidak ditelantarkan oleh Tuhan, karena dia berpengharapan hanya kepada Tuhan. Jadi katanya di sini seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kalau pohon yang ditanam di tepi air itu ini berbuah pada waktunya dan tidak pernah kehausan, karena Allah mencukupkannya. Jadi itu artinya penjelasan dari Yeremia 17 ayat 7-8. Sedangkan Nabi Yesaya menulis, tetapi orang-orang yang nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Artinya di sini bahwa dari ucapan Yesaya ini bahwa orang yang beriman dan berpengharapan itu, sekalipun apa yang terjadi dalam hidupnya, dia percaya bahwa Allah yang memelihara dia. Dia punya kekuatan.
seberat apapun persoalan, masalah yang dia hadapi, dia tidak pernah lesu dan dia tidak pernah artinya kecewa, tapi dia tetap jalani. Kemudian orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan ditelantarkan. Sebab dialah Bapa kita, pencipta, pemelihara dan penyelamat kita. Dan di sini ada janji Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Yaitu, pertama, tidak akan dikecewakan. Tuhan tak pernah mengecewakan kita. Malah sebaliknya yang terjadi, kita yang sering mengecewakan Tuhan. Itu orang yang berharap kepada Tuhan. Janji Tuhan ada bagi kita, itu tadi, tidak akan dikecewakan. Kemudian tidak akan dipermalukan. Tuhan tak pernah mempermalukan orang yang berharap kepada Tuhan. Kemudian memperoleh pertolongan dari Tuhan, ya. Setiap masalah yang kita hadapi, kalau kita percaya, beriman pada Tuhan dan berpengharapan, kita memperoleh pertolongan dari Tuhan. Kemudian memperoleh pembelaan Tuhan. Dalam masalah yang kita hadapi, ada pembelaan dari Tuhan untuk kita. Kemudian memperoleh berkat-berkat dari Tuhan. Selanjutnya itu memiliki jaminan hidup kekal. Kemudian memperoleh kekuatan. Selanjutnya memperoleh penghiburan dari Tuhan. Selanjutnya akan mendapat kemerdekaan dari perbudakan kebinasaan dan sebagainya. Inilah janji Tuhan bagi kita apabila kita beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Untuk itu, marilah dengan situasi yang sekarang, dengan merebaknya COVID-19 ini, marilah kita beriman, berpengharapan kepada Tuhan. Janji Tuhan akan digenapi bagi kita seperti yang kamu lihat, yang tertera dalam materi kita. Tidak dikecewakan, tidak dipermalukan, ada pertolongan, ada pembelaan dari Tuhan. Kita memperoleh berkat-berkat dari Tuhan, memiliki jaminan hidup kekal, memperoleh kekuatan, memperoleh penghiburan dari Tuhan, dan mendapat kemerdekaan dari perbudakan kebinasaan. Inilah materi kita pada hari ini tentang beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Kemudian di sini kami buat tugas, kamu jawab tugas ini dan kamu kirim lewat Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.